Tapi karena program berasisasi, semuanya harus makan beras. Sebagai komoditas, sebagai sumber daya alam itu, tumbuhan itu menjadi hilang, dan itu yang menghilangkan banyak kebudayaan gitu. Iya. Oh, dari situ ya. Iya, makanya ya wajar aja kemarin food vlogger ke sana terus masak sapi terus menangis. Orang sini kata sapi, ya iyalah orang mereka makan sagu dan ubi dan babi dan lain-lain. Kita tolong jangan bilang ketahanan pangan. Kalau ketahanan kita hanya bertahan, terus aja kita bertahan. Harus surplus ya. Harusnya kedaulatan pangan. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Halo Kania Mania Noiser dan para noise. Ada suara dia lagi nih. Selamat datang kembali di podcast terbaik terprogresif tulang punggung industri podcast Indonesia. Betul ya. Ruang 28. Ya. Kenalinnya seperti biasa langsung aja saya karena ngomong duluan udah pasti saya yang memimpin sidang hari ini. Kania Cita, dan di sini sudah ada Gilang Baskara dan Mamat Alkatiri. Gitu. Mas bisa Gilang, dipanggil Gilang dan Mamat. Dan Gilang gitu. Yes. Gitu. Saya pelajari. Efektif. Ya? Langsung. TikTok gitu. Langsung. Sudah pasti ketua sidang, ada 2 panelis, sudah pasti kami. Iya, capek tiap episode dikenalin terus ya. Ngapain lama-lama. Iya. Ya, terlalu TV. Terlalu pagi-pagi ambiar kayak gitu. Terlalu. Kenapa pagi-pagi aku nggak tahu dari lagi. sekian banyak program kenapa pagi-pagi? Iya itu kenapa gitu? Ada masalah apa dengan brownies? Ada masalah apa? Acara-acara rumpi pagi-pagi. Gak ada, gue kepikiran itu aja. Aku soalnya nggak tahu loh. Saya nggak nonton. Oh, nggak nonton. Suka lewat aja. Oh, lewat aja. Tahu aja. Lagi sarapan gitu ya. Ada di TV. Kenapa pagi-pagi pasti ambiar? Gak apa-apa, cuma kepikiran aja. Oke. Kenapa sih? Aduh. Ya. Kita hari ini mau ngomongin apa, kita lihat dulu. Kita bertiga lagi loh nih. Oh iya, kemarin sempat gimana gak bertiga. Berkas sudah beres? Enggak, ini kemarin bikin fitnah apa dia di dalam konten dalam episode. Enggak. Kita dapat informasi Anda lagi urus berkas. Oh, coba nanti aku lihat dulu deh episodenya, aku mau tahu deh omongannya udah apa. beres belum? Berkas-berkas. Aku harus denger dulu nih apa peralihan nih berkas ini sulit kan. Kita kemarin udah bahas. Muhammad bilang lagi urus berkas, makanya kan yang gak ikut kemarin gitu. Status nanti kita bikin itu nanti kita bikin berubah. episode khusus. Iya. Oke. Kita bikin episode khusus. Koinnya 3 juta. Yes. Satu episode. Tolong ya, noise dibikin ya nanti ya. Iya. Eksklusif gitu. Eksklusif. Kalau koinnya 3 juta dan ada yang mau, berarti dia penasaran banget. Kania Cita mengurus berkas. Tolong koinnya langsung. 10 orang doang itu udah 30 juta. Kita udah bagi-bagi. Tapi gitu ya, koinnya full dibagi buat kita bertiga. Membantu sama produser. Boleh ya setting episode khusus. Oke. Ya. Oke. Kita tuh hari ini mau ngomongin sebenarnya topiknya adalah tentang pangan. Ini seru. Pangan, makanan ya Indonesia. Iya. Aku tuh keinget waktu aku SD. Aku pernah ada ujian, aku lupa tuh ujian pelajaran apa. Pertanyaannya tuh makanan orang Papua adalah gitu. Terus ada A, misalnya jagung gitu. Oh iya. B, kentang. C, sagu. D, hokben. Nasi. Enggak, hokben enggak masuk. Hokben enggak ya? Iya. Masih terus, CFC. Yang C ya, bukan yang K ya. Iya benar. Dia aku CFC. Tapi belum masih ada CFC. Masih sampai C belum K. Masih ada CFC, masih ada. Bener. Masih sampai C. Kesan itu ada DFC, EFC, GFC, belum sampai K. Oke. Belum sampai K. Nah, ada di materi makan guru yang nanya itu ada nggak? Nggak ada. Itu ya jawabannya. Iya jawabannya itu sih, makan guru yang nanya itu. Enggak, tapi emang di mata pelajarannya aku lupa di buku materinya tuh emang makanan orang Papua adalah sagu. Saya gitu. juga ada itu. Oh, kamu juga dapat ya ujiannya? Oh, berarti sama. Limo, SD Limo dengan SD Kemang. Apa nama SD? Al-Azhar Kemang. Al-Azhar Kemang. Al-Azhar Kemang sama ya. Pertanyaannya gitu-gitu. Dengan SD Negeri Limo 2. Dicuci otaknya sama ya. Kalian ya. Sekarang kebetulan kita punya teman orang Papua. Iya, dan emang dari fak-fak langsung. Iya, emang dari fak-fak langsung. Sampai SMA kan? Iya, oke. Gimana? Sampai sekarang juga kan. Enggak, tinggalnya sampai SMA. Iya, rumah masih di KTP sana. Tapi kan tinggal di Depok sekarang. Iya. Karena mau calon. Keren. Wakil wali kota Depok. Surat rekomendasi partai udah berarti. Partai nggak ada mau ya? Kenapa ya?
Oh iya. Iya. Nggak ada Bisa yang bisa ngirim nggak nih satu ngomongin aja? makanan dulu? Oh iya oke. Astagfirullahaladzim. Nah kita jadi ngomongin pilkada Iya, ya. iya. Tapi Oke. makan sagu nggak bener? Iya gimana? Sehari-hari. Sehari-hari enggak. Justru saya benci nih sama kalian berdua, manusia-manusia yang bertanya kayak begini nih. Sarahin Gimana? buku dong. Kita hanya murid yang Iya. mengikuti apa yang tertulis di Ya buku gurunya materi. ya, siapa guru SD Limo itu? Hah? Pak siapa namanya? Nah, jadi nggak makan sagu tiap hari. Tidak. Kapan makan sagu? 2 hari sekali deh. Enggak, enggak usah pakai jadwal ya. Enggak ada yang harus kapan. Enggak, tapi kamu dari kecil kenal nggak dengan makanan sagu? Kenal. Cukup akrab dengan makanan sagu. Sagu. Karena Tapi maksudnya itu dia sebagai makanan kayak apakah dia jajanan pinggir jalan ataukah dia Ya, khusus hari raya tertentu kita atau gimana? kita bahas dari pohonnya dulu nih ya. Oh pohonnya dulu. Oke, Pohonnya boleh, dulu. boleh. lama nih dari pohon. Pohonnya itu memang rata-rata bisa hidup di sana kan. Oke. Tumbuh Oke. di sana dibandingkan padi. Oke. Jadi karena struktur tanahnya yang tumbuh pohon sagu, Sagu. ubi, singkong dan segala macamnya lah yang berakar ke tanah gitu-gitu kan. Iya. Nah, sagu ini itu juga cukup banyak di sana gitu. Nah, tapi dia tidak jadi makanan sehari-hari. Oh. Harusnya memang makanan pokok. Harusnya karena kan lebih banyak di sana Lebih gampang ditemui. dibandingkan padi kita harus impor dari Sulawesi. Oh. Ambil dari daerah lain kan. Ya, Nah, masalahnya adalah kita tidak makan itu, kita tetap makan nasi. tetap makan nasi. Makan nasi 3 kali Tapi sehari juga tahu nggak nasi. sejak kapan gitu? Sejak kapan orang-orang di daerah tersebut Tidak sagu tidak lagi yang kenal utama. ya, maksudnya tidak Makanan kenal, pokok. Iya. Makanan pokoknya bukan sagu lagi. Iya. Kalau berkaca, ibu saya makan nasi. Oke, kakek. Kakek makan nasi, tapi kakek jumlah makan singkong atau sagunya itu jauh lebih banyak daripada kita. Oh, jadi Oh. per generasi makin lama makin turun. Makin turun gitu tuh, ya. makin Iya. turun. Nah, jadi mungkin Bapaknya kakek. nah di atas itu kayaknya udah nggak nasi, udah nggak singkong puasa sih. Kenapa? Enggak, maksudnya udah nggak itu udah nggak sesering itu makan nasi mungkin. Oh. Mungkin ketukaran kita dengan saya sekarang gitu. Kadang-kadang sagu, seringnya nasi atau hampir tiap hari nasi gitu. Nah mungkin dulu ketukar nih. Seringnya sagu, singkong dan lain-lain. Sekali-sekali ada beras makan nasi. Oh. Mungkin bubur ayam atau apa gitu kan. Nasinya dibikin Ya. bubur atau apa ya siapa yang tahu kan. Berarti Ya. pelajaran kita dulu nggak sepenuhnya bener ya? Enggak, sepenuhnya benar. bukan enggak sepenuhnya benar lagi, emang tolol itu pelajaran. lebih aneh lagi ya pelajaran. Berarti Anda menghina kurikulum saat itu loh. Bukan. Ya memang. Hah? Ya memang kan. Maksudnya memang pantas. Iya dong, salah. Maksudnya memang pantas. Iya, untuk memang pantas. dikritik. Kurikulum dikritik. tahun berapa berarti 90 akhir ya? 94. Saya ingat itu Iya. kurikulum Oh, iya, benar, 94. 94. Kurikulum Aku- 94. Enggak, aku ujian itu aku tahun 2003. Iya, aku. tapi kurikulumnya masih pakai Iya. 94. Oh, Oh, nggak tapi tahu. 2003 udah 99 sih. Ada Iya. yang Masih diperbarui terus itu. sampai aku ujian lagi 2006 pas kelulusan masih ada lagi pertanyaan itu. Di ujian kelulusan Oke. pun masih ada. Iya, yang aneh saya juga dapat pelajaran itu. Jadi Kan anak-anak kurikulum kita sama. Jadi anak-anak Papua dikasih tahu nih, Sagu. kamu makannya sagu ya gitu ya. Makanan pokok orang Papua adalah A sagu, B sama. Itu Dan kamu sama. jawabnya harus sagu. Sagu. Karena itu yang benar. Padahal sehari-hari nggak makan Kunci sagu. jawaban nasional. Kunci jawaban nasional. Tapi kalau di Papua ada pertanyaan nggak? Sehari-hari anak Jakarta makannya? Iya, enggak jawab. Pasti kan ada tuh. Nggak ada itu ya? kan, Nggak. itu kan Iya, ya. pelajaran itu emang lengkap tahu. Orang Iya. Jawa, Iya. orang Papua, Sumatera, iya, ya. orang Sumatera, orang Bali, tau gak sih kan itu pertanyaannya kan? iya. Iya, tapi spesifik Makanan tiap- lebih ke kami tuh Papua, bener, pertanyaannya. bener. Oke deh, kalau ternyata Anda sehari-hari tidak makan sagu, oke deh, Iya. saya akan mengoreksi masa kecil saya. Tapi sehari-hari Anda tinggal di Honai nggak? Enggak ya. Iya bener. Salah lagi dong pelajaran Salah gua. lagi. Orang Iya. Papua tinggal di Iya. Honai. Ini pelajaran apa ya? Ini tuh keluarga negaraan ya? IPS. IPS. Apa IPS ya? IPS. Oh IPS. Berarti nggak tinggal di Honai? Oh. Enggak sih. Aduh Oh kecewa iya saya. benar, aku juga dapat Kecewa. pelajaran ini. Saya kecewa sih, saya merasa dibohongi. Aku juga di kecewa masa kecil. sih. Iya. Di masa kecil. Iya. Terus pakaian Itu tuh- pakaian kamu sehari-hari Gak koteka, Iya. gak koteka sehari-hari. Enggak sih. Ya aduh, salah berarti pelajaran saya dari SD. harusnya pakaian sehari-hari Enggak, kaos dan celana jeans. Iya, di pelajaran kalian itu ada tulis maksudnya Papua
pegunungan, pedalaman atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Iya nggak ada. Papua. ya. Mungkin dulu masih Irian Jaya kali. Bahkan di kepala aku tuh waktu itu Papua tuh mungkin kecil kali ya, sekecil kayak Depok gitu. Karena kok kayak cuma satu doang untuk semuanya gitu, kayak nggak Betul. masuk akal. Betul, gitu, ya, menurut Iya, aku. paling- satu untuk semua bener. Paling benci tuh kadang-kadang ada orang-orang so tahu tuh yang menganggap Papua itu mungkin isinya 10 orang. Iya, mungkin. satu baju. Penduduknya 10 orang. 10 orang. Terus kalau ketemu Mama, orang Papua, Boa Salosa, iya bakal nanya, Sumpah, kenal Lukas Mamat nggak? NMB, Kenal Mamat nggak? Ortisan Salosa. Materi saya disuci tuh. Materi saya itu. Kayak seolah-olah kayak kok kenal Felix? Felix siapa ya? Katanya dari Papua, dia orang Sorong. Saya dari Fakfak bangsa, jalan ke Sorong aja nggak ada kami ya. Bagaimana saya kenal itu Felix? Goblok. Astaga. Dipikir kita harus kenal satu Papua itu gitu. Iya, ini terbukti pelajaran kita nih ini ya. Apa ya? Iya. Kita udah dilatih stereotyping dari dulu berarti. Iya karena, Karena gaya yang- kita belajar budaya terlalu sempit. Yang nulis soal Terlalu itu, sempit yang cara bikin kunci berpikirnya. jawabannya itu ya besar di sini, lahir di sini, tinggal di sini. Orang nggak ada survei-surveinya tiba-tiba bikin pertanyaan. Ya gimana? Terlalu permukaan gitu. Misalnya Anda bikin soal orang Islandia makan apa? Anda bikinnya dari Jakarta. Iya, googling. Googling. Oh, Makanan mereka khas Islandia. Islandia. Oh, pinguin. Padahal makanan khas Karena dekat Finlandia. es. Nggak pinguin. Ngapain orang Islandia makan pinguin? Enggak. Siapa tuh? Ikan. Enggak, biasanya kalau kita googling misalnya makanan khas Islandia itu kan bisa jadi yang dipromosikan untuk turis kan. Iya, Ya nggak nggak tiap sih, hari maksudnya untuk makan itu. oleh-oleh Iya, gitu sekarang loh, kita bukan bisa makanan googling. dia. Dulu. Iya. Iya, tapi Dulu tetap kalau aja bisa sekali jadi. buta ya buta beneran karena Iya, nggak bisa Iya, googling. iya juga ya. Sama kayak kita ngira orang Padang tiap hari makan rendang terus gitu Iya. kayaknya tiap hari Iya. itu. Rendang. Iya. Mungkin orang-orang gojang itu nggak terus. bisa bedain mana makanan yang makanan sehari-hari Mm-mm. dan mana makanan apa ya? Kalau pokok itu sehari-hari berarti ya. Mm-mm. Iya. Dan mana makanan khas gitu loh. Mm-mm. Iya benar. Makanan pokok yang khas kayaknya udah harus ada supnya. Iya, Makanan iya. khas, Makanan pokok, makanan pokok yang khas. Iya, iya. Iya. Gitu. Tapi dengar-dengar kan katanya sekarang ini justru yang dikritisi itu ya, bahwa katanya masyarakat kita tuh banyak kehilangan makanan pokok yang khas itu. Betul. Ya kayak Hmm. contohnya tadi diceritain sama Mamat Atau- soal di Papua tadi. Atau makanan pokoknya sih. Makanan pokoknya mungkin harusnya memang makanan pokoknya wilayah sana adalah sagu. Iya, maksudnya kan itu jadi khas itu kan. Pokok harusnya mungkin itu tiap pokoknya. sehari-hari, Oh, iya, iya. Iya, sehari-hari maksudnya mungkin. pokok, tapi yang khas daerah itu. Jadi makanan pokok daerah itu mengikuti makanan yang tumbuh di Yang daerah tumbuh itu. di gitu daerah kan. itu, iya, kayak yang gitu kan. ikut-ikut bagaimana struktur Iya, tanahnya dan lain bagaimana, sebagainya, apa yang iya. hidup di situ gitu. Nah mungkin itu, tapi gara-gara kita ngejarnya dulu swasembada pangan beras, sehingga semua orang harus Makan nasi. makan nasi. Karena setahu saya ya, yang saya pelajari juga, ini mulai ada zaman Orde Baru. Iya. Bahwa semuanya itu harus sama gitu. Harus nasi, mau bodo amat ada nasi atau enggak, sehingga produksinya itu ditekankan, ditingkatkan lagi supaya kita capai swasembada itu. Jadi bagaimana kebijakan pangan kita nih kurang menapak lah gitu ya ke sebenarnya kondisi dan Budaya kekayaan lokal yang udah ada juga. Nah itu kan sebenarnya kaitannya waktu itu dengan urusan ketahanan pangan ya. Nah beberapa kebijakan yang udah pernah kita bahas juga di episode sebelumnya itu terkait itu adalah food estate salah satunya. Iya. Terus yang belakangan mungkin lagi rame juga yang diangkat selama Pilpres kemarin adalah soal makan gratis. Oh iya. Jadi kan bakal Nah. ada makanan yang dibagiin nih. Sagu di- tuh makan gratis. Nah itu dia, nggak tahu nih kita belum tahu. Nah tahu nanti kita bisa tanya juga nih mungkin ke narsum kita hari singkong, ini. sagu. Iya kita Gak kan ada yang makan. lahan pertanian kita kan semakin berkurang sekarang kan. Sementara singkong bisa tumbuh di mana aja. Mending kita balik lagi sekarang ke singkong, sagu dan lain sebagainya. Lebih sehat. Nah sebenarnya itu yang perlu dibahas juga nanti ya kayak karena biasanya ada isu kayak misalnya efisiensi produksi. Jadi dulu tuh ada yang meneliti kayak misalnya untuk produksi beras atau padi lah gitu ya itu efisiensinya lebih tinggi dibanding untuk produksi sagu misalnya. Tapi kalau produksi kentang itu beda lagi gitu loh. Jadi bisa bisa dilihat juga dari situnya dan dari sisi kalori per berapa meter gitu, berapa meter persegi yang bisa dihasilin kayak gitu. Biasanya tuh perdebatannya di situ. Nah, cuman sebenarnya kan kita juga harus ngitung dari sisi misalnya tadi cost untuk impor kan, kalau misalnya bukan impor sih logistik lah gitu. Kalau misalnya kita harus ngambil untuk daerah sini dari daerah yang jauh gitu kan sebenarnya bisa jadi efisiensinya juga jadi kurang dong sebenarnya kan. Misalnya kayak efisiensi produksi beras. makanan yang itu bisa tumbuh di sini juga. Nah, itu mungkin yang harus Bisa dicek juga tumbuh. ya. Singkong di mana-mana ada kan? Enggak, maksudnya konteksnya Iya. beras tadi. Sagu, Beras soalnya yang paling efisien.
dari perbandingan antara beras sama sagu tuh paling efisien. Tapi beras itu produksinya hanya mungkin 2 pulau loh, Sulawesi. Nah itu kan Dan makanya juga kan kita harus hitung logistiknya Jawa, kan. gitu. Iya. Nah itu yang akan kita coba Iya, bahas juga ke yang memang udah meneliti ini nih. Ini yang menjadi Oke, tamu kita hari coba ini. kita tanya. Apakah dia yang menulis soal tadi? Apakah orang ini yang menulis soal makanan-makanan itu? bukan ya? Bukan. Oke. Bukan penulis balai pustaka dia. Oh bukan ya? Bukan nama Yudhistira. Yudhistira Erlangga balai pustaka. Aduh, balai Bukan, pustaka bukan, lagi. bukan beliau. Iya. Nah, jadi bareng sama tamu kita hari ini kita akan coba untuk ngebahas tentang pangan nih, terutama spesifiknya pangan lokal dan Oke. mungkin budaya setempat juga dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka ya. Nanti Oke. kaitannya dengan ketahanan pangan nasional. Nah, soalnya tamu kita ini dia bikin buku nih gitu. Buku ini Apa Dewi yang bicara Persik? tentang Dewi Padi. Enggak Dewi Padi. Persik. Iya. Subjudulnya tuh simbol kearifan lokal tentang keberlanjutan pangan. Jadi emang spesifik nulis bukunya dan menelitinya juga tentang ini. Iya. Nah, Tapi kita soal padi ya? nggak tahu, Pangan lokal. nanti kita tanya langsung. Maksudnya kita kan soalnya ini Fiction baru yang nih, bikin aku soal baru lihat sih. nih. Hah? Fiction yang bikin soal di Limo sama di Nanti kita Al-Azhar. tanya, Oh, Mas Nanti Mamat. kita tanya. Oh, iya, iya. Mas Mamat Kita jangan marah tanya. dulu. Iya, Oke, jangan marah. oke. Enggak, Mamat tuh suka tiba-tiba langsung marah duluan ya. Kita Nggak belum marah, ngobrol. bertanya-tanya. Ya, tunggu. Ya, tunggu. Berasumsi. Oke. Kita panggil dulu. Ada Mbak Wulan Sari di Oh. sini. Mungkin Langsung Mbak Wulan. Halo Mbak. Silakan Mbak. Bulan hari. Mbak Di situ. Wulan, selamat Terima datang di kasih. ruang 28. Nah, Silakan dipakai. Silakan. Headphone Oh dipakai, iya. biar kedengeran. biar kita bisa ngobrol soal Nah, Mbak kurikulum Wulan 94. Sari ini studinya S1-nya antropologi, S2-nya budaya ya, sastra, Kajian sastra dan budaya ya, di Universitas Erlangga dua-duanya ya, Oke. Mbak Wulan. Nah, sekarang pekerjaannya lagi ngeriset dan melakukan dokumenter juga, Ya, dokumenter budaya. Syuting film dokumenter. Oh, syuting film. Oh. Aku pikir tadi dokumenter bisa mendokumentasikan budaya-budaya gitu, karena di Kementerian Dirjen Kebudayaan kan ada yang kerjanya mendokumentasi kayak budaya dari sini dari Ya. sini. Itu Mbak Wulan terlibat juga di kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya. Jadi Hmm. bentuknya film, bentuknya buku. Oh, Iya. ini salah satunya tadi ya buku Iya. yang Mbak Iya. Wulan tulis. Dan ya. fokusnya memang ke folklore, ke cerita rakyat gitu atau Iya, folklore atau cerita rakyat ini jadi pintu masuk untuk mengupas ya, mengupas terkait budaya pangan. Saat ini fokusnya di budaya pangan. Oh, iya, iya. Tapi itu apa namanya Tapi tadi? saya bukan yang buat soal. Saya mau tanya. Ayo Bukan kita ya? cari sama-sama. Cuma kalau perlu. periset terus bikin film Iya. dan nulis buku, bukan buku. penulis soal ya. Bukan. Bukan, oke. Bukan. Aman lah, aman. Iya. Kita bisa ngobrol nih. Iya, harusnya kan Kalau Mbak gitu. Wulan tahu kalau yang emang Mbak Wulan fokusnya di pangan di budaya, tahu pasti Papua nggak semua makan sagu, Iya, nggak setiap iya. hari makan sagu. Iya. Dulu mungkin benar. Iya, dulu mungkin iya, benar. mungkin. Iya. Nah. Jadi soalnya sudah tidak relevan. Iya, benar. Bukunya sudah tidak relevan. Isi bukunya tidak relevan. Harusnya ada diperbarui. harus Ah. diperbarui ya. Ada tambahan. Dulu orang Papua makan sagu. Iya, Ada kata sehari-harinya, dulunya ada ya, dulunya. harusnya ya. Dulu orang NTT makan jagung. Iya. Nah, gitu-gitu ya. Sekarang makan apakah mereka? Dasi. Gitu-gitu ya. Iya. Harus gitu, benar. Harusnya seperti itu. B, boba. Kenapa boba? Sekarang semua udah makan boba soalnya. Gacoan. Iya. Gacoan mungkin sekarang ya. Gacoan. Level 1, level 2. Iya. Iya. Jadi Oke. menurut Mbak Wulan, gacoan itu sebenarnya Gak usah, Ya, kita bahas budaya. tunggu. Itu baru 1 tahun terakhir ya budayanya. itu ya? bisa tumbuh di mana kok, di semua tempat ada sekarang gacoan. Ada Depok depan rumah, goda banget sih. Iya. Memang menggoda banget itu depan rumah lagi. Oke. Kita bahas pangan yang Iya, beneran. Mbak Wulan. Iya. Ngomongin ketahanan pangan, selama ini kalau aku lihat diskursusnya di Twitter tuh lagi-lagi ya, sumber diskursus Republik ini Iya, adalah Twitter. Twitter. Memperdebatkan soal penjajahan nasi lah, penjajahan beras gitu. Jadi, Iya. nah Mbak Wulan ngelihat kan sekarang ini kan kita bisa bilang kayak di seluruh Indonesia mungkin yang paling dominan tuh makanan pokok adalah nasi lah gitu. Dan sudah ada banyak kritiknya sebenarnya, misalnya ketika nasi menjadi makanan pokok di Papua tadi sebenarnya logistiknya sangat mahal sekali kayak gitu. Atau misalnya ada nasi di mana akhirnya makanan lokal yang sebenarnya Iya. lebih efisien hilang kayak gitu-gitu. Mbak Wulan ngelihat masalah ini gimana? Ya, jadi memang ada program berasisasi. Oh, Berasisasi. Berasisasi pada masa Orde Baru. Nah. Nah, Pada masa itu memang titik krusial hilangnya budaya
pangan yang tadi dibilang khas. Jadi kalau dulu orang Papua makan sagu, benar. Cuman hari ini tidak lagi karena dampak dari program berasisasi. Bahkan pohon sagu di sana sudah berkurang. Jadi sawit sekarang. Itu dia. Itu dia. Wow. Beneran. Iya. Ini perubahan yang cukup besar dan hari ini terasa sekali merugikan. Ruginya adalah di balik pangan sagu ada yang namanya budaya. Jadi budaya itu kita luruskan dulu ya, tidak bicara tentang kesenian saja, tapi budaya adalah seluruh aspek kehidupan termasuk pangan. Jadi di balik budaya makan sagu itu ada serentetan kebudayaan dalam sistem pangan mereka, mulai dari pola asuh anak, dianggap tidak berhubungan tapi berhubungan. Dari keseniannya, dari ekologisnya, dari pengetahuan tradisinya, semua itu ada. Dan karena budayanya bergeser, hilang, sehingga itu hilang. Nah, yang terjadi saat ini, dan itu terjadi bukan hanya di Papua, di banyak sekali wilayah di Indonesia. Orang Madura dulu makannya nasi jagung. Beberapa makan umbi-umbian, ada sorghum di Nusa Tenggara. Bahkan mereka sekarang sudah tidak kenal seperti Mamat kan, sudah jarang-jarang makan sagu. Jarang. Pasti ada di rumah, tapi itu dimakan ketika lagi, aduh, pengen cemilan apa ya? Di sini kita pesan martabak kan. Nah, di sana saya ambil sagu. Untuk celup 1-2 kunyah-kunyah. Jadi untuk nostalgia belum pernah deh makan sagu gitu, belum pernah deh kayaknya. Sagu yang kering belum pernah? Belum pernah kayaknya. Nggak tahu gitu Nanti saya bawa ya. Bagea juga ada. Bagea gitu. itu apa? Ada yang jenis sagu juga. Iya. Tunggu, sorghum apa ya? Saya baru dengar. Baru dengar. Sorghum itu sejenis, dia serealia ya, seperti padi, seperti gandum, seperti padi, tapi dia memang beda. Dia namanya sorghum. Jadinya pas dimakan jadi nasi? Enggak. Bentuknya jadi apa? Seperti jagung-jagung, seperti nasi tapi bukan nasi. Iya, tapi bentuknya kayak nasi. Iya, iya. Sorghum aja ada beberapa jenis. Sorghum merah, sorghum putih, coklat gitu. Saya baru dengar malah sorghum ya. Nah, itu. Itu dia sorghum. Dan ini apa ya? Kalau bicara Tuhan itu adil, sepakat ya. Sepakat ya? Sepakat. Nah, sepakat. Tidak ada yang membantah. Artinya secara geografis Indonesia ini kan beragam ya. Bentang alamnya beragam. Pulau-pulaunya banyak sekali. Itu sudah diberi kekayaan masing-masing khasnya. Dan itulah makanan khas yang harusnya itu yang terbaik karena Tuhan yang kasih gitu. Tapi karena program berasisasi, semuanya harus makan beras. Semuanya harus makan beras sebagai komoditas, sebagai apa namanya, sumber daya alam itu, tumbuhan itu menjadi hilang, dan itu yang menghilangkan banyak kebudayaan gitu. Iya. Dari situ ya. Iya. Makanya ya wajar aja kemarin food vlogger ke sana terus masak sapi terus menangis. Orang sini kata sapi, ya iyalah, orang mereka makan sagu dan ubi dan babi dan lain-lain. Kenapa kaget? Yang culture shock. Iya. Ya. Tapi program berasisasi tadi ini itu pada masanya cukup berhasil ya. Kita swasembada pangan di era Orde Baru. Salah satu tujuannya mungkin itu. Apakah itu berhasil sebagai sebuah negara dalam tanda kutip karena dibikin berasisasi akhirnya kita bisa swasembada, produksinya meningkat dan lain sebagainya. Orang yang nanam padi makin jauh lagi di Merauke, tiba-tiba ada orang yang nanam padi. Di Sulawesi sebelah barat dan lain sebagainya ada orang nanam padi dan lain sebagainya. Berhasil dong kalau kita pakai kacamata itu. Berhasil tapi merusak. Oke. Dalam jangka panjang. Jadi riset saya yang di buku ini, ketika nasi swasembada tahun 84 itu sejak revolusi hijau. Revolusi hijau itu adalah salah satu gerakan dalam program pemerintah Orde Baru saat itu untuk menggalakkan cetak sawah di Jawa dengan cara baru. Ada yang namanya intensifikasi pertanian.
Sementara kita kan Indonesia diversi. Kita tuh beragam. Iya. Ini diseragamkan gitu ya. Hmm. Kemudian ada Panca Usaha Tani, Sabta Usaha Tani, berbagai macam sistem dalam program itu merombak yang namanya kearifan lokal. Oke. Kearifan lokal itu kemudian kalau dari tahun 80 ya, kan mulainya 80 atau 70 akhir tuh Revolusi Hijau, program Orde Baru tadi. Ke sekarang berarti sudah hampir 60 tahun ya. 70 ke 2024 ya 50 sekian Iya, hampir 60. hampir 60. Nah, baru terasa hari ini. Ternyata cara-cara Revolusi Hijau itu sangat merugikan. Kalau sekarang kita diterpa isu krisis pangan global, ya. Indonesia juga terancam krisis pangan. Dari program tersebut itu kearifan lokal yang hilang itu mendukung terjadinya krisis pangan hari ini. Jika kita tidak berubah, jika tidak kembali ke jalan budaya. Jadi yang namanya beras selain merusak kearifan lokal yang sudah ada, baik dalam segi pilihan komoditas diseragamkan, kemudian penggunaan cara-cara yang mengharuskan petani ini mengeluarkan modal. Dulu orang tidak beli pupuk, tidak beli benih, tidak dibikin sendiri ya. Beli pestisida, tidak ada hama, yang ada serangga. Serangga makan boleh dong. Iya. Konsep berbagi. Dia makan hanya sedikit dari panenan petani. Hari ini perang antara petani dengan serangga yang berubah nama jadi hama. Hama ini merespon pestisida. Bahkan hama ini sudah nggak mempan sama pestisida dosis awal. Ya, dosisnya harus resisten. Dosisnya harus bertambah. Dosing udah ya dia. Tapi dosing naik terus dia tetap nanti resisten lagi generasi berikutnya. Itu proses evolusi kan. Iya, mereka berevolusi juga. Akan makin kuat sama hal-hal itu gitu. Yang tersisa, yang survive, bakal beranak ke generasi berikutnya yang udah survive berarti melawan mutan. Iya, bermutasi terus ya. Iya, sama kayak manusia aja, kita udah bisa melawan COVID. Generasi berikut yang lahir jauh udah lebih mengenal COVID dan udah biasa aja. Punya imunitas yang diturunkan dari generasi yang survive. And then petani kan harus beli dosis lebih banyak lagi. Artinya dia keluar modal lebih tinggi dong. Sementara produktivitas tanah ketika zaman dia pakai cara-cara tradisi, cara-cara kearifan lokal, itu padinya tinggi-tinggi. Padinya tinggi-tinggi, lebih produktivitasnya lebih besar. Bahkan data yang saya dapat tahun 62 petani di Malang ada sertifikatnya, ada di buku ini. Sertifikat panen itu 1 hektar 17 ton. 1 hektar 17 ton hasilnya tuh ya. Hasilnya. Sekarang hari ini 1 hektar rata-rata 7 ton. Jadi pohonnya juga makin kecil berarti. Iya, produktivitasnya memang tanahnya sudah pekat. Sudah pekat dengan racun. Oh iya, pakai kimia tadi ya, pestisida. Satu, petaninya miskin karena modalnya keluar lebih banyak. Benih harus beli, nggak boleh bikin sendiri. Karena kalau bikin sendiri ada undang-undangnya. Nanti dikriminalkan. Gitu. Itu fakta. Ada undang-undangnya ya. Nggak boleh bikin benih. Intinya petani sulit menjadi karena susah. Ini ya, karena paten bukan sih Mbak Wulan? Kalau untuk bibit itu ada apa namanya pertimbangan bahwa untuk keamanan konsumen lah katanya gitu. Oh, jadi di standarisasi gitu bukan ya. Bukan urusan patennya juga ya. Karena kalau urusan paten juga bikin repot. Maksudnya ketika misalnya satu produsen itu udah menemukan bibit yang unggul, dia bisa matenin bibit itu. Jadi itu harus dibeli gitu loh. Maksudnya nggak bisa orang menemukan sendiri lagi. Harus disertifikasi. Harus disertifikasi. Bukan undang-undang tapi peraturan Menteri Pertanian. Bukan, kalau benih itu kan ciptaan Allah, bukan sih. Nah, itu kan jadi problem. Jadi problem ketika ada kapitalistik masuk. Iya dong. Zaman dulu kearifan lokal mereka membenih jadi kalau panen tidak semuanya dikonsumsi. Ada sebagian yang disimpan untuk benih selanjutnya.
Jadi kan dia nggak perlu modal. Benih Iya. itu tidak harus beli. Iya, Gitu loh. Nah, nyambung ke yang tadi, artinya satu, secara modal petani mesti pakai modal. Dulu tidak. Iya. Kemudian kedua, hasil panen menurun. Dulu panen bisa buat belanja kayu jati, bisa buat duitnya banyak lah. Sekarang panen duitnya sedikit, modalnya gede. Jadi petani kita miskin ya. Iya, benar. Habis Iya, duitnya iya. buat ngelawan serangga. Miskin. Iya Nah, dong. ketika petani tahu dirinya miskin, anaknya pasti dilarang lah jadi Petani juga. petani. Jangan miskin, Nak. Nah, Jadi buruh aja di mana-mana. heeh. Gitu. Artinya Sehingga makin kurang petani di Indonesia. Produksi kita- makin turun juga dong. krisis pangan mungkin apa enggak? Mungkin kalau banget. semuanya nasi ya. Iya, karena akibat berasisasi dengan program yang sudah ada aturannya, Panca Usaha Tani, Sabta Usaha Tani. Bahkan petani hari ini sudah tidak percaya diri dengan kearifan lokal yang kakeknya dulu pernah lakukan. Oh. Takut kita kalau mau beralih menjadi yang lebih alami, yang meninggalkan pupuk-pupuk beli. Padahal bisa. Oh. Tapi mereka terlanjur Terbiasa. terdoktrin. Iya. Kalau nggak beli pupuk, ya nggak subur. Nggak subur, Takut iya. takut gagal panen kami kalau ngikutin cara Nggak bulan berani, gitu. ya nggak berani lagi. Karena harus tunggu 3 bulan lagi, 6 bulan lagi baru Tapi panen udah lagi. pernah akhirnya ada nggak pilot project atau apa yang udah akhirnya sukses nih Mbak Wulan? Maksudnya akhirnya kita kembalikan lagi nih dengan model yang lebih tradisional. Kembali budaya ke budaya masing-masing gitu. Ya. Jadi dari hasil riset ini kan awalnya saya bikin film dokumenter ya, Nusantara Code judulnya. Jadi saya memang masuk dari pintu folklore. Waktu itu saya pilih Dewi Padi karena di beberapa wilayah di Indonesia tuh punya penamaan khusus untuk Dewi, Dewi Sri, Nyai Pohaci, Mbok Rondo Kuning. Nah dari situ akhirnya saya didukung oleh Dirjen Kebudayaan untuk bisa melakukan riset di 4 kota lainnya. Sampai ke Sulawesi Selatan, ke Wajo, Bali, Mojokerto dan Baduy waktu itu. Berarti ini semua yang menanam padi nih tempat-tempat itu atau Yang ada folklore Dewi Padinya. Oh, yang ada folklore Dewi Padinya. Oke. Iya, heeh. Nah, kemudian dari situ terjalin kolaborasi ya dengan teman-teman di saya satu lagi didukung ketika melakukan roadshow pemutaran film Nusantara Code di 7 kota. Jadi di pemutaran film itu Lagi diputar. Apanya filmnya? Iya. Enggak. Bukan. Oh, enggak. Bukan Mas. Enggak, saya kira. GR. Enggak, itu bunyi soalnya saya kira lagi putar film. Jadi dengan roadshow yang didukung juga oleh dana afirmasi waktu itu oleh Dirjen Kebudayaan, saya berhasil membangun jejaring dengan aktivis-aktivis pangan lokal di 7 wilayah. Padang, Blitar, Indramayu, Kuburaya Kalimantan Barat, Ende, Tabanan Bali dan Wajo Sulawesi Selatan. Nah, dari kolaborasi itu saya dorong mereka untuk ayo gali kearifan lokal kalian sedalam-dalamnya. Ketika sudah punya hasil, lakukan aplikasi di lahan. Nah, sekarang yang sedang jalan itu semua sudah jalan, semua sedang berjalan. Tapi yang sudah cukup berhasil di Blitar. Di Blitar itu sudah melakukan penanaman berbasis budaya selaras alam. Kita nggak mengklaim organik, tapi sama dengan yang organik. Artinya kita kalau klaim organik kan harus ada sertifikasi. Kita memilih untuk ya udahlah buat makan kalangan sendiri aja gitu. Karena sertifikasi itu mahal. Sehingga kalau petani kita harus sertifikasi, ya mendingan uangnya buat kita beli harga gabah lebih baik daripada sertifikasi gitu sih. Iya. Berarti Jadi sudah ada di 7 wilayah di Blitar yang sudah berhasil ya menggunakan cara-cara lama ya berarti ya. Iya. Oke. Dan Iya, itu bisa. Bisa. Jadi kalau yang pakai kimiawi itu 7 ton per hektar. Itu juga kadang-kadang hanya 5-4 ton. 7 ton tuh udah lagi bagus-bagusnya. Kadang-kadang setahun dia tanam 3 kali, panennya cuma 1 kali. Itu terjadi, itu sedang terjadi hari ini. Petani kita banyak menangis.
Apalagi ketika panen raya tiba-tiba impor datang. Itu tuh. Harga ya. turun. Itu Iya. klasik tangisan mereka. Iya. Lagi stok kok stoknya aman. Lah kok impor ngapain gitu kan. Kemarin swasembada sempat terus tiba-tiba berikutnya impor. Lah katanya stok tahun lalu masih aman gitu. Nah gitu-gitu ya. Permainan-permainan Iya. itu ya. Kondisi pangan kita sedang tidak baik-baik. Iya. Sehingga kita butuh teman-teman untuk support pangan lokal kita kembali mengenal gitu. Misalkan nih, ayo bikin program. Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah dan menunggu pemerintah melakukan ini dan itu, rasanya akan panjang. Tapi Iya. kalau dari inisiatif teman-teman sendiri untuk bikin gerakan-gerakan kecil tapi bersama-sama, itu rasanya akan lebih masuk akal ya. Seperti misalkan teman-temanmu di Fak-Fak, Mas Mamat, suruh bikin 1 hari atau setiap tanggal sekian atau setiap hari Selasa makan sagu semuanya gitu. Nah artinya kan antisipasi untuk kebutuhan beras juga nggak sebanyak yang kemarin-kemarin Wah, gitu saya kan. jadi bupati program itu bagus. Cocok Nah. sudah berangkat. Iya. Rabu sagu. Rabu sagu. Setiap Rabu makan sagu. Cakep. sagu. Rabu sagu. Rabu Pokoknya sagu ya. ditutup semua, nggak ada yang boleh jual beras, nggak ada yang boleh jual Gak boleh. singkong. Bupati sidak ke rumah-rumah. Apa Iya. nih? Nasi. Stop. Sagu. Nah, gitu. Iya. Gitu aja. Ya, Misalnya jadi bikin. gerakan-gerakan kecil sederhana tapi lakukan bersama-sama itu Iya. akan lebih masuk akal. Satu, Iya. mengenalkan kembali pangan yang pernah ada karena generasi kakeknya yang Iya. masih makan. Kakek sih, tapi kakek kan dari 40-an pasti makan kayak gitu-gitu. Tapi 70-an kan udah harus nasi dan segala macam tuh. Jadi berubah gitu. Ketika saya ketemu 2000-an ya pasti udah Ya. nasi banget gitu. Ya nanti anaknya, cucunya Mamat kan udah Nggak sama tahu. sekali sagu. Apa ya itu? Sagu. Nah, yang hilang dari saya itu generasi yang di generasi saya itu hilang bagaimana menyimpan sagu. Nah, tuh udah hilang. Itu udah hilang. Itu saya udah nggak tahu tuh. Ibu saya masih tahu tuh. Cara nyimpennya. Iya, jadi sagu kan dari batang di apa namanya ditumbuk-tumbuk Tumbuk. dan ini sampai ininya terus disimpan. Nah, nanti dari butiran yang kayak tepung itu yang dipakai bikin papeda, dimasak jadi papeda. Nah, itu biasa ditaruh di apa namanya daun-daun pisang daun-daun apa namanya? Daun-daun Apa? pokoknya daun lah. Orang udah nungguin kalian dapat jawabannya. Namanya di Pokoknya Fak-Fak daun sebutnya tumang. Nah, itu tuh biasa disimpan tuh buat stok bikin papeda dan itu kan nggak basi 3 bulan 6 bulan juga taruh aman-aman aja jadi stoknya. Nah, itu ibu saya masih tahu. Sayanya udah hilang. Generasi saya juga yakin 100%. Cara nyimpennya itu ya. Cara Buktinya nyimpannya. nama daunnya aja udah nggak tahu tadi. Ya, Iya. Ya daun kelapa lah. Kok kelapa tadi? Apa aja jadi. Pokoknya itu. Iya. Pengetahuan lokal itu kan masuk dalam budaya ya. Iya. Dalam budaya, sistem pengetahuan tradisi. Kita ini orang Indonesia kebanyakan itu karena mungkin post kolonial ya. Jadi minder dengan apa yang kita punya. Nah, ini yang sedang saya lawan. Artinya kita harus bangga dengan apa yang diturunkan oleh leluhur kita lewat jalan kebudayaan, lewat tradisi-tradisi, pengetahuan tradisi seperti disimpan pakai daun itu lebih awet 3 bulan. Coba di Tupperware, sebut merek ya, Iya. atau di wadah plastik, Iya. belum tentu gitu loh. Iya, Nah, dan itu kan kalau baru jadi inovasi, tapi kan itu produk lama yang harusnya masih relevan. Iya, dan masih bisa gitu loh. digunain aja gitu. Iya, tinggal nanti kalau mau dibikin massal ya daunnya dicetak pakai apalah Iya, gitu iya, ya. Artinya saya bukan orang tradisi yang selalu pro dengan jalan kebudayaan adalah segalanya, tapi jalan kebudayaan adalah dasar untuk sebuah program sehingga kita tidak kehilangan kearifan lokal atau pengetahuan tradisi. Sehingga kita gak kaget ketika krisis terjadi ya, krisis pangan terjadi juga ya. Jangan sampai terjadi. Kita cegah dong. Iya, gitu. di global artinya kita semua masing-masing survive dengan kearifan lokalnya sendiri-sendiri kan. Ya, salah satunya lumbung lah. Sorry, aku di sini nggak kita tolong jangan bilang ketahanan pangan. Kalau ketahanan kita hanya bertahan. Terus aja kita bertahan. Harus surplus ya. Harusnya kedaulatan pangan. Iya. Pangan kita harus berdaulat supaya kalau bicara pangan itu misalkan urusan perut saja kita tidak berdaulat. Selalu hari ini masih
meskipun impor. Tapi kalau kita sudah 100% makan dari impor, kira-kira apakah negeri ini masih berdaulat? Kira-kira sebagai bangsa apakah kita masih punya kekuatan tawar dengan orang yang kasih makan kita sumber pangan? Kan konyol, kita negeri yang sangat subur loh Indonesia. Iya. Hanya karena kebijakan pangan yang tidak tepat. Iya. Gitu. Nah, tapi kan saat ini itu pemerintah kan punya food estate kan, mempunyai food estate. Bisa tidak sih diaplikasikan ke food estate ini gitu loh? Cara-cara budaya itu. Cara-cara yang lama lagi gitu untuk dipakai di food estate daripada kita tanam singkong tumbuh jagung kan, dari mending siapa tahu itu karena kimia kan, kita nggak tahu. Iya. Iya kan, apa bisa dipakai cara-cara lama gitu, bisa dihubungkan lah antara Kementerian Pendidikan, Direktorat Kebudayaan, kemudian dengan pertanian, terus kemudian dengan pertahanan, bergabung menjadi satu untuk membentuk ini. Kita kembali ke cara lama, apakah ini lebih berhasil untuk kedaulatan pangan kita? Ya harusnya bisa begitu ya. Artinya sebuah program dicanangkan, itu ada dasar-dasar pijakan kenapa dibuat program ini gitu. Kalau secara tujuan food estate bagus, mau meningkatkan ketahanan pangan, meskipun saya setuju berdaulat pangan ya. Secara niat bagus, tapi kalau bicara hasil kan hari ini belum ada kabar bahagia dari sana gitu ya, dari food estate. Sementara yang dikorbankan cukup besar. Gede banget sangat besar. diambil. Yang hilang di sana adalah biodiversitas kita. Yang asli sana asli sana hilang. Kemudian masyarakat adat pun kan kehilangan lahan gitu karena untuk kepentingan itu. Memang yang dibilang Mamat bahwa jika ada dialog gitu ya, terjadi dialogis antara berbagai sektor, terutama kebudayaan gitu. Jadi apa yang paling tepat di sana, yaitu based on apa kata masyarakat adat harusnya. Karena kembali lagi Tuhan itu adil. Karena masing-masing lokasi itu sudah diberi apa yang terbaik tumbuh di situ. Ya itulah yang dan masyarakat lebih pahami ya, karena mereka tinggal bertahun-tahun di situ ya. Harusnya seperti itu ya. Sebenarnya kan dari proses seleksi alamnya, mereka kan generasi kesekian yang udah melewati seleksi alam di lingkungan tersebut. Betul. Gitu kalau kita bicara evolutionary framework, melakukan hal berulang-ulang dan berhasil gitu kan. Iya, berarti artinya, kan the fact bahwa mereka tetap ada sampai hari ini berarti mereka yang survive nih. Mereka survive karena apa nih? Nah, pasti kan salah satunya budayanya apa nih? Misalnya kayak ternyata mereka waktu itu cara makannya gini, cara bangun rumahnya gini, cara ini the fact bahwa ini semua survive sampai hari ini berarti dia sudah melewati seleksi alam daerah tersebut. Dan nggak boleh diseragamkan tahun. Artinya berbeda-beda kan. Artinya kita nggak boleh mengulang kesalahan berasisasi tadi pada food estate ini, misalnya di sebuah wilayah dengan struktur tanah seperti apa yang masyarakatnya lebih tahu, kita tanam apa gitu supaya sama nih semuanya singkong ya. Iya, sama aja kan. Iya, basis berpikirnya apa kan sebenarnya itu yang harus dipertanyakan. Jadi maksudnya ada menurut aku ada kayak misidentifikasi masalah juga ketika dibilang yang dipersoalkan adalah maksudnya ini pertempuran antara modern science dengan traditional knowledge. Menurut aku enggak, modern science harusnya enggak kayak gitu cara berpikirnya gitu loh. Modern science tuh basis berpikirnya ya empiris harusnya dia mengamati realitas lapangan dong. Iya, bukan indoktrinasi dong. Bukan dia cuma datang dengan ngomong dengan beliefnya bahwa ini harus dengan beras misalnya. Atau ini harus dengan singkong tanpa ada satu tindakan ilmiah. Justru basis berpikirnya apa nih, kenapa kita menyeragamkan ini misalnya, kan justru itu yang bisa dipertanyakan dong. Kalau misalnya dia berbasis modern science, justru menurut aku dia juga enggak gitu loh. Ini bukan pertempuran antara modern science, ini juga unscientific cara berpikirnya. Apakah kita lebih cenderung kayak menggenjot satu hal terus kemudian meninggalkan hal bencana-bencana yang lain gitu. Dan maksudnya tadi nggak ngelihat konteks bahwa itu sebenarnya udah merespons tantangan alam di situ kan sebenarnya. Misalnya kayak dia kalau contoh yang sekarang lagi ramai juga tuh soal pembangunan rumah juga tuh. Kan rumah-rumah tradisional kan sebenarnya bisa jadi lebih tahan sama seleksi alam di daerah tersebut gitu. Misalnya kalau di Papua, misalnya Papua pesisir sama Papua pegunungan, itu pasti cara pembangunan rumahnya beda tuh. Gitu karena tapi itu juga tantangan alamnya tuh saya beda. tuh bingung soal pembangunan rumah ya gitu. Kenapa rata-rata di sana itu pakai seng? Itu juga hal yang di apa namanya? Itu hal yang dinasionalisasi
saat itu. Maksudnya dari Jawa atau dari betul, mana gitu ya? Iya. Itu. Kenapa pakai seng? Sumpah itu panas dan silaunya. Kita tuh nggak bisa lihat atas Panas dan rumah silau. orang gitu. Karena matahari begitu dekat, langit begitu terbuka. Di sini ketutup polisi ya mataharinya ya. Di sana tuh Polusi. dan polisi. Nggak ada polisi nutupin atap. Nggak. Ngapain polisi di atap? Polisi ngapain di atap? Polusi. Di sana tuh langit terbuka, matahari tuh bersinar langsung. Vitamin D-nya banyak lah. Bayangkan itu seng baru. Silaunya minta ampun itu kalau matahari kena dan panas banget buat orang di dalam rumahnya Iya, kan. iya. Dan kita di luar tuh anjir silau. Sumpah sakit mata kalau ada yang bangun rumah baru di sana atau Tapi renov. masih pakai seng banyak. Hampir semua, Oh. rata-rata itu seng dan menurutku itu salah satu nasionalisasi yang salah deh karena Sengisasi. harga seng murah lebih banyak ditaruh ke sana biar orang banyak bikin rumah dengan biaya yang lebih murah, iya kan? Nih. Kan dianggap gini, Iya. secara warna kulit kan sudah mentok tuh, nggak mungkin lagi bisa lebih hitam gitu mungkin Iya, ya. mungkin. Jadi nggak apa-apa Jadi gitu nggak ya, apa-apa dikasih panas. matahari. Iya, Orang maksudnya- kuat, orang-orang kuat gitu. Padahal budaya Iya, pakai daun rumbai itu, Iya. daun Honai. itu, Ya. ya yang kayak honai Bener itu berarti? bagian Tinggal di atas. honai? Tapi ada jenis Bukan. yang berbeda. Enggak. Daerah pesisir itu ada yang kayak Tunggu. pakai Beda. kayu terus daun-daun itu. Ini Honai di gini-gini. daerah yang mana nih? Gitu kan? Beda-beda kan Iya, ini. coba daerah pegunungan, rumah. daerah pesisir, beda nih. Daun rumba. Nah, Ya daun kirai kalau di kayak sini begini tapi bilangnya. ada yang berbeda lagi tuh. Ada yang berbeda wilayah-wilayah pesisir itu berbeda lagi. Kalau kita tuh masih ke rumah-rumah pinggir pantai atau rumah-rumah yang belum direnov atau apa itu masih ada tuh yang kayak gitu. Nah, kayak Betul. gitu-gitu. Itu tuh tahan matahari Oh. di dalam Dingin. rumah sejuk. Ya. Terus kemudian mata kita nggak rusak karena silau tadi. Ini di pesisir berarti. Iya, ini Ini rata-rata pesisir. di pesisir kayak Ya. begini nih. Oh. Rumah Mata kita pohon nggak silau. namanya lah, begitu-gitulah. Nah, Jadi intinya Kayu-kayu. iya. intinya tuh ini kan kearifan lokal Betul, ya. Ini betul. kearifan lokal. Artinya orang merespon manusia ya, leluhur kita tuh merespon alam kondisi Alam, di sekitar iya. dia. untuk mereka menjalani kehidupannya, Mm-mm. mulai dari makannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, keseniannya, apapun itu mereka akan merespon alam yang ada gitu. Nah, cara mereka berpikir itu berbeda dengan hari ini. Modern science tadi ya. Sejak ada zaman positivistik Auguste Comte ya. Itu kan semuanya based on sesuatu yang rasional, sesuatu yang empiris. Tapi berbeda metode berpikir orang-orang zaman dulu. Mereka lebih holistik. Makanya arif, bijaksana. Mereka tahu batas cukup sehingga tidak eksploitir, Iya. tidak serakah. Mereka sangat spiritualis sehingga tahu untuk menjaga keharmonisan bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan entitas lain. Entitas lain bukan hanya kita bilang demit, Maksudnya malaikat, binatang-binatang tumbuhan penjaga, di sekitar kodam. mereka Iya, juga. kodam. kodam gitu kan. Kosong, Bukan mamat hanya- kosong. Kodam kamu apa? Mamat kosong, Kania kosong. Entitas lain itu juga bahwa ketika masuk ke sawah mereka istilahnya mengucap permisi, ada yang pakai mantra, tapi intinya mereka menghargai, mengajak bicara. Permisi pada Dewi Padi, ada Dewi Ulundanu, ada siapapun itu punya nama. Orang dulu tuh menciptakan Iya, iya. bahwa setiap benda itu punya jiwa. Jiwa. Jadi kalau mau panen padi, mau panen jagung, ya mereka mengajak bicara entitas-entitas itu. Hari ini ditemukanlah atom, di setiap benda itu ada atomnya. Kalau orang dulu bicara setiap benda ada jiwanya. Dan ini bisa diajak bicara. Gitu, dan ini energi ya. Kita bicara hal yang metafisik. Metafisik energi. Mereka paham betul tentang energi. Kenapa nggak pakai seng? Energinya merusak mata, merusak itu tadi Iya. kan. Nah, hal-hal itu tuh terpikir oleh mereka. Dan hasil yang berupa pengetahuan tradisional itu saya yakin sangat banyak. Saya nggak bisa sebut jutaan atau ratusan ribu. Yang saya temukan baru sedikit. Itu pun sudah cukup banyak. Tapi kita perlu anak bangsa kita nih, teman-teman di Fak-Fak, teman-teman di NTT, teman-teman di Padang, pokoknya dari ujung sampai ujungnya Indonesia. Ayo kita
kembali menggali sebelum ini benar-benar hilang. Ketika kakeknya sudah nggak tahu, jangan-jangan umurnya nggak cukup untuk meninggalkan legasinya itu. Pengetahuan itu jangan sampai hilang meskipun sudah tidak dilakukan karena sagunya sudah nggak ada. Iya. Tapi pengetahuannya masih tersimpan tuh di orang-orang tua sekarang. Itu yang harus kita kolek. Dan Dirjen Kebudayaan memang didokumentasikan iya, dan dan sekarang ya Mbak Dirjen Ulan. Punya banyak program. Salah satunya Dana Indonesiana ya, yang saya dan teman-teman dapatkan adalah upaya-upaya masyarakat masyarakat awam ya. Kami bukan orang-orang dari kementerian, dan ini yang paradigma baru di pemerintahan di sekarang. kementerian di Dirjen Kebudayaan ya, bahwa yang namanya inisiatif dari warga yang menjadi pemilik kebudayaan itu sendiri itu sangat diakomodir, menjadi fasilitator yang aktif ya untuk mengkolek lagi, menggali, melestarikan, kemudian mengembangkan gitu. Seperti yang saya lakukan kan, mulai dari riset, kemudian aplikasi di lahan, sehingga pengetahuan yang tadinya hanya dimiliki oleh orang-orang tua, senang banget dia ketika ini akan kita aplikasikan. Orang-orang yang setengah tuanya, yang di bawah generasinya, yang kemarin mencemooh, itu kan bid'ah. Bakar-bakar menyan di sawah kan bid'ah katanya gitu. Kita ini orang beragama. Nah, ketika saya menjelaskan dengan penjelasan yang seperti pakai jadi saya harus mentranslate ya bahasa orang-orang dulu yang tidak empiris, tidak rasional, itu saya translate menjadi rasional lewat validasi teman-teman di ilmu alam. Nah, ketika tervalidasi, barulah orang-orang yang kemarin bilang bid'ah itu mengamini, oh iya ya, benar juga ya, ini yang terbaik ya. Oke, itu kan baru kata riset. Sekarang aplikasikan di lahan. Ketika mereka melihat, oh iya ya, itu hasilnya kan itu lebih empiris baik. sebenarnya, menguji akhirnya kita empiriskan. Ya justru itu kan sebenarnya ketika local wisdom itu diturunkan dari generasi ke generasi, sebenarnya generasi yang menerima nggak tahu aja generasi awalnya melakukan penelitian juga. Iya. Jadi nggak tahu aja ketika mereka walaupun tidak seperti apa yang penelitian yang dibayangkan seperti ya, saat kalau ini. sekarang kan lebih ke pembahasannya aja. Laboratorium dan segalanya. Tapi sama datang dari pengamatan. Betul, dulu maksudnya nggak pengamatan, leluhur kita tiba-tiba out of nowhere juga, maksudnya mereka melewati kehidupannya kan dengan mengamati sekitarnya. Cuman generasi berikutnya kan tinggal nerima nih resepnya gitu. Nggak tahu proses nemu resepnya kayak gimana. Proses berpikirnya seperti apa? Iya, sebenarnya itu aja tinggal direplikasi terus. Tidak tertulis kan? Dulu tidak tertulis. Budaya tertulisnya itu yang belum ada juga kan kalau zaman dulu yang banget. Kemudian kita belum kenal tulisan. Mereka simpan dalam folklore. Mereka simpan ya. Jadi pengetahuan tradisi itu disimpan dalam folklore. Nah, folklore ini yang saya kutak-kutik kode-kodenya. Jadi kayak detektif. ini merujuk kemana gitu ya? Detektif budaya aja, misalkan. Menyimbolkan apa gitu ya, Mbak? Folklore gini. Mbok Rondo Kuning itu sakti. Dia bisa nandur pagi, nanam pagi, panen sore. Gitu doang folklornya. Isuk nandur, sore panen. Pagi nanam, sore panen. Orang awam mikir sakti. Sakti betul. Dipikirnya benih yang sama yang ditanam, benih sama yang dipanen. Saya coba mengkritisi secara kritis. Gak ada kata-kata benih yang sama. Berarti ini satu kode yang harus dipecahkan dengan cara berpikir hari ini. Akhirnya keluarlah dua kemungkinan. Satu, itu adalah kode untuk sistem tumpang sari. Dalam satu lahan beragam isinya. Tiap hari aja dia nanam segala macam. Iya, pasti akan ada yang bisa. Hari ini ada terong, panen terong, panen kangkung. Tapi di lahan sini dia tanam lagi. Dia nanamnya jagung, dia nanamnya apa? Tiap hari nanam, tiap hari panen. Pasti ada tiap hari panen, benar. Atau tauge betulan sih taruh hari ini, besok kuncupnya muncul. Besok sore kok. Langsung sore ya. Tauge juga nggak segitu ya. Iya. Nah, atau kemungkinan satu lagi adalah ini cara bertanam yang terukur. Misalkan melon 60 hari panen. Tiap hari dia bagi petaknya dalam 60 petak. Iya. Hari pertama dia nanam, hari kedua tanam, hari ketiga, hari ke-60 dia tanam. Itu panen. Hari pertama panen. Melon, Hari kedua panen. Dia nanam lagi. Artinya
cerdas sekali mereka bikin sistem. Iya. Itu Cuman sayang aja dokumentasinya waktu itu belum sistematis Iya. sehingga kita masih Iya. harus mendekodifikasi lah Iya, gitu. dan turun sebagai cerita rakyat Iya. itu ya bahasanya seperti itu gitu kayak sakti pagi ini. Dan ini yang lagi diupayakan ya Mbak Iya, Wulan ya. iya, Maksudnya iya. gimana supaya pengetahuan lokal ini juga terdokumentasi dengan baik dan sebenarnya masih bisa terus dikembangkan lagi. Dan yang paling penting Gitu. pakai bahasa hari ini ya. Artinya iya. kodenya dipecahkan untuk menjadi bahasa hari ini Ya kan. supaya orang bisa replikasi juga kan. Betul, Misalnya betul. masyarakat di satu daerah semuanya nih bisa sama-sama Iya. pakai metode ini gitu. Iya, Misalnya iya. kan Iya. untuk menanam padi atau Iya. untuk bercocok tanam lah gitu, menghasilkan Iya. kebutuhan pangan mereka. itu baru satu folklore ya. Iya, iya. Iya. Kenapa lu Ini banyak banget nih Mbak berarti Iya, di sini banyak ya. banget. Kenapa leluhur Buat yang nggak penasaran langsung bisa ngasih baca tahu di aja sini. ya? Hmm? Kenapa nggak langsung ngasih tahu? Kadang- Nanamnya gini Itu kan caranya. budaya juga Ya kan cara gitu, komunikasinya budaya. beda. Iya, Pakai ini budaya cerita-cerita kan berkomunikasi juga jadi bingung. yang berubah sepanjang zaman. Hah? Jadi kan komunikasinya pada zaman Jadi itu maksudnya caranya jangan gimana? salahin yang generasi selanjutnya kalau nggak ngerti. Sampai sekarang Kan juga pakai orang masih cerita-cerita. kode-kodean Enggak, kok. kita di zaman Anda aja. Anda dari sebelum ada HP dan pakai HP gimana? Berubah nggak? Bagaimana? Berubah Berubah nggak cara Hah? janjian gitu? Anda janjian Iya, iya, gimana berubah. dulu? Nggak ada Lupa kan? kan? Lupa kan? Lupa kan? Nggak ada Janjian kan? dulu Janjian gimana? ngomong aja Mat, kita ketemu hari Minggu ya. Iya, jam ta- 3, oke. Misal Tapi aku nggak ada datang. kan 5 menit sebelum Iya. jam 3 ngomong gue bakal telat sejam Iya, ya gitu. Nggak nggak bisa ada. kan? Nggak bisa kan? Atau misalnya datang. Atau misalnya datang. Anda nggak datang. Aku mau hubungi kemana? Nggak ada. Nah gimana dulu caranya? Iya. Untuk bisa Ya, tetap nggak ketemu? tahu. Nah itu dia. Padahal Anda yang dulu loh. Masa pakai folklore kan ribet. Mamat, hari Minggu nih. Iya. Nanti akan ada awan. Iya. Iya. Awan akan muncul, matahari akan bergeser sedikit, sudah tidak iya. di atas. Iya. Berarti lu mikir, matahari udah nggak di atas. Oh, jam 3 berarti. Ribet banget. Lu. Iya, tapi Kenapa ya? kita yang hari ini aja Iya, bandingin kita yang dulu, kita udah lupa. Oh, iya sih ya. Udah lupa caranya. Iya. Iya, ya. HP ini diambil dari kita sehari, bingung Lupa, tuh. bingung. Iya. Bingung tuh gimana cara menghubungi orang, Iya. gimana cara pergi ke suatu tempat, udah bingung. Iya. Oh, berarti mungkin- Apalagi dulu, Bos. berarti dulu cara komunikasinya begitu memang ya. Iya. Semua pakai folklore. Seru juga ya. Jadi Harus sebenarnya generasi di bawahnya yang bikin itu jadi Oh, sebuah. iya, iya. Iya. Oh iya benar-benar. Itu bisa aja orang yang lihat kayak tadi ternyata Anda datang 5 menit lebih cepat tapi ada sesuatu Anda balik lagi. Wah, Iya. gila hebat. Datang 5 menit, balik 5 menit, langsung sekejap udah ada di sini. Bisa orang yang lihat tuh misalnya lagi pantau kita ketemu itu bikin yang cerita itu. Iya iya iya. Bukan kita berduanya, kita berdua normal-normal Iya, aja iya, nih. iya. Oke oke oke. Iya. Sorry, Iya. saya terlalu suuzon sama leluhur. Sorry. Mohon maaf. Tapi gue termasuk setuju dengan maksudnya bahwa tadi Mbak Wulan juga bilang ini bahasanya emang harus mendingan dirigidkan aja daripada repot juga Iya, baca kode-kode Iya. udah. Iya. Mendingan para peneliti antropologi, peneliti budaya emang mentranslate aja menjadi bahasa yang lebih rigid juga terukur dan bisa dikembangin lagi Iya. ke depannya Iya, gitu. iya. sebelum hilang. Jadi budaya ini memang terus berkembang ya, dinamis. Budaya ini dinamis. Bukan berarti saya sebagai orang tradisi gitu dianggap oh Mbak Wulan orang tradisi menolak modernitas. No, bukan. Bukan begitu. Tapi bahwa apa yang sudah pernah ada dan itu adalah harta. Menurut saya itu harta loh. Iya, Iya iya iya. Daripada sekarang periset meneliti lagi Baru tumbuhan-tumbuhan lagi, ya. obat apa. Kita sudah punya itu jamu-jamuan segala macam tuh. Udah. Herbal-herbal ya. Ya tinggal Herbal-herbal di itu. reverse eksperimen. Iya, Jadi tinggal iya. dicek oh berarti breakdownnya nih isinya apa nih Iya, kayak iya, tadi iya, Mbak iya. Wulan cerita tentang yang Iya. daun Wah, tapi itu iya, tadi iya. kan yang Sampai soalnya kayak ternyata begitu sebenarnya udah bisa hilang sih. menghindari Kita udah serangga pabrikan gitu. banget obatnya. Iya, dan itu masih ada kok hari ini. Kalau setahun lagi saya nggak tahu orang-orangnya masih hidup nggak gitu loh. Benar. Hari ini mereka masih ada dan itu beberapa tahun belakangan memang Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid dengan banyak sekali program dari FBK dan Indonesiana. Itu termasuk tadi dana Indonesia ya. bertutur. Iya. Mbak Wulan terakhir kan tadi kita sempat membahas juga di awal dari food estate terus yang terbaru banget tuh program makan gratis gitu. Mbak Wulan ada sempat terlibat juga nggak dalam diskusi terkait maksudnya ada tebakan nggak atau ada prediksi nih kira-kira program makan gratis ini akan menginkorporasi lokal food juga atau justru nasionalisasi lagi. Oh iya benar. Gimana? Saya nggak pernah terlibat, Iya. nggak bisa memprediksi tapi punya harapan. Harapannya boleh. Jadi boleh. dari 7.500 ini kemarin sempat lihat podcastnya Pak Ahok ya. Mm-mm. Gagasannya oke aja, tinggal dikasih aja ke mama-mamanya tuh anak-anak Iya. sekolah. Siapa yang koordinir. Iya. Dana segitu kalau dikasih satu-satu kan ya tinggal masakin aja. Makanannya makanan lokal. Iya, yang source-nya pun dari tempat setempat Iya, ya. ini jadi satu momentum baik
untuk mengenalkan kembali. Iya, benar Jadi sih. bukan malah Bukan apa, berasisasi lagi. Iya, bukan Berasisasi tahap Jawa 2. sentris gitu ya. Orang Jawa makan hokben gitu. Jangan gitu. Semua dikasih hokben. Oh, berarti semua. bisa menjadi ini juga ya, model kayak kartu-kartuan gitu, misalnya kartu Indonesia Pintar itu kan dia cuma bisa dipakai Kim, untuk Kim. beli ini, Kim, misalnya iya. untuk beli barang Iya, ini, barang iya, ini. iya, Nah, iya. bisa Kartu- dibagi kartu per Indonesia daerah. makan. Iya, misalnya Kim. per Iya, daerah Kim. cuma boleh beli bahan ini yang makanan Iya, lokal ya iya, misalnya iya. kan Bisa bisa. dicentang, Oh. Jadi voucher gitu bentuknya Kayak cuma SPP bisa sekolah ditukar ke dulu. situ. Iya. Kayak SPP Momentum ya, sekolah momentum gitu. untuk kembali mengenalkan Iya, ke iya, anak-anak kita Iya. Iya, iya. makanan lokal. Makanan lokal kita juga beragam kok. Saya dulu Benar. bolu makanan gratisnya. Bolu. Saya SD Siapa yang bikin bolunya, Man? kelas 1 sampai kelas 6 dapat udah program ini udah ada. Oh, apa? Kok ada? Gimana? Iya. Kok di SD aku nggak Tapi, ada? ada. tapi cuma tiap Jumat. Hmm. Tiap Jumat itu penjaga Perbaikan sekolah gizi itu kali. bawa Oh. rantangan gitu, itu semua anak tuh Iya, iya. makan gratis tuh siang. Oh, Tapi bolu. setiap Jumat Oh, doang. snack. Ada kacang hijau, Oh. ada telur rebus. Tapi pernah satu kali bolu aku yang gak habis pikir tuh bolu. Bolu. Tapi enak tuh kita pengen lagi justru Meranti. bolu. Bolu meranti. Bukan, Oh. kue-kue bolu-bolu warna pink di Iya, atas yang warna ya. pink coklat hijau. Oh, Itu loh iya, yang kue bawahnya mangkok. krem, Iya, atasnya iya. kayak Ada ada kertasnya, coklat. ada kertas. Iya, ada Iya, iya. kertasnya. Oh, itu aku ada juga tuh di Limo. Berarti makanan kita tuh sama. Iya. Kurikulum 94 itu. saya nggak ada. Jadi Iya, iya. artinya gerakan Iya, iya. gerakan-gerakan kecil tapi masif dan apa bersamaan itu penting hari ini karena Iya, iya, iya. urgensinya satu krisis pangan ya. Iya. Isu ancaman krisis pangan itu nyata ada di Indonesia jika tidak berubah. Kedua, isu krisis identitas budaya. Iya. Kita sebagai orang Indonesia yang katanya beragam budayanya itu nggak kenal lagi masing-masing. Iya, iya. Terus kemudian misalkan gerakan-gerakan saya sempat bilang sama Mas Gunawan Pagaru, Ketua Badan Perfilman Indonesia, Mas, saya pengen bikin deklarasi kebangkitan pangan Nusantara. Kalau terwujud tuh kegiatan, Ketua BPI mesti ikut naik panggung ya, untuk ikut declare bahwa film Indonesia tidak ada adegan makan kecuali pangan lokal. Oke, film Korea ya. Film Korsel kan Itu kan makannya makanan Korea. Iya. Strategi Minumnya mudah. tuak ya, kan soju. Lapen. Ya iya kalau misalnya Lapen. di Lapen. Sumatera, misalnya di Iya. Sumatera Arak Utara kalau di gitu Bali. ini ya, Iya, arak arak Bali. Bali. Manado cap tikus. Cap tikus. gitu-gitu. Kenapa sih arahnya alkohol terus? Enggak kan, Kan ada lokal. cendol, ada cincau. Oh iya Itu juga di ya. Jakarta. Hah? Jakarta. Ada, Oh, iya. ada sih, cuman beda nama. Iya, Iya, di benar mana-mana sih. pasti ada namanya masing-masing. Iya, iya. Makanya kalau cendol itu kan pasti Jakarta kan. Kenapa dia langsung film tuak dong Kan berarti? tadi makanan Korea biasanya ada soju Mamat tuh. gak sabar jadi Oh, iya, benar. aktornya maksudnya. Soju kan alkohol. Dia nggak sabar ya, dia alkoholnya nggak sabar dong. jadi aktornya. Udah Bener sih. intinya itu gitu. Karena ya benar sih film-film Enggak ya. film dan series Korsel itu semua makannya makanan Korea pasti. Iya, iya, iya. Makanya yang bikin sampai orang Iya. pengen nyobain akhirnya. Iya, Iya. Samyang ya. bener. Samyang. Nah, kita kan japchae. Aku doyan Lebih banget tahu, kimchi. sekarang jadi tahu Kimochi. namanya kita kan. Iya. Mas kimochi itu Nggak, Jepang. itu beda. Itu beda. Jepang. Dan itu bukan makanan. Iya. Maksudnya itu bukan Maksud- nama makanan. Kimochi tuh enak. Itu makanan-makanan enak kan? Oishi. Oh, maksudnya itu. Kalau konteksnya makanan oishi. Oishi. Iya, Oh, oishi. Oishi. Oke. Iya. Nggak ada Mat orang lagi lomba juri chef terus tiba-tiba. Kimochi. Iya, nggak ada. Oh, oishi. Masalah. Tapi ini benar sih. Bangun. Nah, ini Capek benar. dengerin kamu. Enggak, tapi ini benar tadi itu bagus tuh soal Kita tuh budaya sadar. karena Iya, iya. karena kan kita secara Stand up komedi Tunggu, juga dong. Bisa nggak Mbak? Saya lagi ngomong dulu nih sama Mbak Stand Ulan. up komedi jangan Kita gue bahas lagi apa sih? bakal masak nasi jangan gitu. Gue lagi bikin papeda. Iya, Gitu. benar. Ceritanya, ceritanya. Iya, dibangun dari Cerita narasi stand up Iya. komedinya itu loh. Hah? Apa? Belum tahu Apa? materi saya yang Oh bikin iya belum. Panji standing applause sampai menyamakan saya dengan Siapa? siapa bukan Charlie Chaplin, siapa? Charlie Chaplin. Chappelle. Siapa? Bukan. David Chappelle. Dave Chappelle. David Chappelle. Itu soal papeda. Oke, Iya, iya. udah ternyata udah mulai deh Iya, gerakan iya, budayanya, Mbak. Iya. Top. Bagus, Oke. bagus. Karena Sekarang tinggal- karena di kami itu berasa diseragamkannya, di kalian gak berasa. Oh iya benar, Karena benar. berasa kayak semuanya sama Ya aja udah Bang. dijawab begini Kita saya. tuh berasa ya. perubahannya. Iya, Iya, kita udah kita terbiasa di atmosfer Jawa karena kita Hei. dari Jawa, Iya. orang Jawa. Sampai di tas-tas kita, tas sekolah itu seragam harus. Ada tulisan otonomi khusus di belakang. Masa sih? Betulan, sumpah demi Allah.
seragam itu semua pakai anjir Otsus semua. Tulisannya. Tulisan Kok Ya, bisa mana coba begitu? cari ada tas Kok kayak bisa apa? begitu? Tas kan dana Otsus itu ada yang buat pendidikan. Ada yang buat pendidikan tuh. Mana nah, tas? Nggak ada tuh. Iya nggak ada gimana lah di nyarinya? Zaman dulu itu, zaman dulu. Nah dibagi Kayak ke apa kabupaten. Ya tas kayak begini. Tapi Ada tulisannya di sini Otsus. Oh ada ya? Ada bos, kita seragam sampai ke tas-tas sekolah Nah, bos. sekarang Ya tuh Allah. Al-Azhar gak relate kan? sekarang model-model kebijakan kayak Gak ada gini lah dicari sini. udah lebih bagus ya Mbak Bulan. Maksudnya dibuka. Jadi justru misalnya bentuknya voucher, orang bisa milih. Ya, kalau dulu kan gayanya penyediaan barang langsung. Kan jadi project. Iya, Oh iya kalau benar. sekarang pengadaan ya. Iya, dulu pengadaan tas Iya, sepatunya sama tas, semua. sepatu gitu Kalau- bukan fasilitas pendidikan. Iya, kalau justru. sekarang dibuka. Kayak contoh tadi juga dana kebudayaan. Kalau dulu mungkin langsung pengadaan aja. Kalau Di sekarang ini paradigmanya udah saya rela sih itu tas-tas dikumpulin improve. lagi, dijual, terus dananya kita ambil guru bahasa Inggris. Guru yang bikin soal baru. Oh iya. Enggak, bahasa Inggris Yang dulu. jangan Saya nanya enggak ada saya enggak ada guru bahasa Inggris Iya, Bu di iya, SD. Berarti kan kalau dulu kan orang Papua makannya Iya. apa? Sekarang diganti. Orang Papua Dulu. tidak setiap hari makan sagu. Tidak iya. setiap hari. Jadi Orang ada. Papua tidak semua tinggal di Honai. Berarti jawabannya bener dong. Iya, Kalau iya. kita Tapi Iya. muatan lokalnya juga bagus untuk nanya pengetahuan daerahnya tadi. Muatan lokal saya bahasa Jepang ya, hati-hati ya. Nah makanya muatan lokal aku bahasa Sunda. Padahal nggak ada yang make juga bahasa Sunda. Saya bahasa Jepang ya. Mungkin lebih bagus aku diajarin cara bikin makanan apa di Jawa Barat gitu loh. Ya nggak sih? Atau nggak bikin rumah tertentu di daerah. Apaan ya? Muatan lokal. daerah. Hajime Maste, watashi wa Anu, Jakarta ya? Jakarta. Ada Jakarta. Betawi. Nggak Iya. ada tapi. Tari ini ada nggak? Nggak ada. Ada PPJB. Kalau saya dulu PPJB. PLKJ namanya. Ya, itu Pendidikan. dia. Main angklung. Waktu aku SMP muatan lokal aku main angklung. Karena di Jawa Barat Ya ya. itu Enggak, PPLJ. Aku di PLJ. Jakarta. Tapi ya, Aku PLKJ, kelas saya 3 benar-benar baru bercocok ingat. tanam sih, palawija gitu-gitu. Palawija tuh tanaman Tapi- situ memang. Teori, enggak tahu ya. Ya itu harusnya tanaman situ Maksudnya Mbak. Harusnya teorinya di stek tanaman gitu-gitu. situ. Tapi teori. Nah Teori. harusnya kamu ke halaman bikin sagu atau apa gitu harusnya kalau misalnya Harusnya ngomongin sekolahnya. pangan Ya tergantung Iya sekolahnya. sekolahnya. Iya memang maksudku harusnya. Nah itu Iya. makanya kita mau rekrut guru baru tadi kata Mbak Mula. Iya. Untuk mengubah soal. Kelas 1 2 bahasa Jepang, kelas 3 palawija. Mulok. Oh ada ya? Iya. Saya itu doang Oke. PLKJ. Al-Azhar Udah nggak seru relate, banget nih Al-Azhar. dan udah panjang. Mbak Wulan Makasih, ada Mbak Wulan, mau ya. kasih kayak closing statement apa tapi sekalian ini mungkin nanti diceritain juga sedikit kali ya Mbak nih bukunya nih Oke. Dewi Padi ini. Oke, di manifestasi folklore Dewi Padi ini saya mencoba menggali kode-kode atau simbol-simbol yang ada dalam folklore Dewi Padi. Tapi saya percaya folklore pertanian di Indonesia tuh banyak sekali, tidak hanya padi, ada jenis-jenis macam-macam lah ya. Iya. Tapi yang perlu kita lakukan hari ini adalah mendokumentasi, menggali dulu, menemu kembali yang sudah hampir punah, kita listing ya, kita dokumentasikan baik tertulis maupun film. Kemudian ini harus diuji kembali apakah masih relevan untuk diaplikasikan hari ini. Ya. Nah, ini pekerjaan panjang, ini pekerjaan besar, tidak mungkin bisa dilakukan sendiri sehingga perlu bersama-sama gitu ya dilakukan untuk kemudian dirumuskan menjadi satu kebijakan yang beragam, bukan kebijakan yang seragam. Hari ini krisis pangan sudah menjadi satu momok yang harus disikapi secara serius supaya yang namanya solusi ini tidak salah gitu. Karena kalau salah kita kehilangan momentum, akan terjadi dan ini tidak kita inginkan tentu. Sehingga jalan budaya adalah jalan yang paling arif, paling bijaksana dan paling tepat. Tentu jika butuh dipercepat, disitulah sains modern bisa masuk. Ya tadi Tapi- industrialisasinya juga ya Mbak ya. Iya, tapi Skalanya bisa digedein juga skalanya gitu bisa sebenarnya. dibesarkan, tapi bahwa kebudayaan adalah akarnya, itu tidak boleh dicerabut. Itu tetap harus ada dan subur. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Terima Wulan. kasih Mbak Wulan. Terima Ya. kasih. Kalau aku menyebut gaya pembangunan yang dibilang Mbak Wulan itu sebenarnya gaya pembangunan antropologis Iya, iya. gitu. iya. Jadi human centric Betul. development. Sosiologis juga ya. Iya, jadi sebenarnya ya antropologis lah sebenarnya. Jadi mengacu Manusianya. pada manusianya Iya, nih iya, gimana iya. hidupnya, Manusianya. enggak tiba-tiba top down aja gitu, Iya, langsung iya. dikopas-kopas aja. Padahal masyarakat, seragam gitu. iya masyarakat Iya, di sini iya, udah iya. punya budaya mereka, punya kebiasaan Betul. mereka. Dan beratus-ratus tahun Iya, yang sudah survive, ada yang membantu sebelum mereka negara survive. ini ada gitu. loh. Betul. Jadinya
kalau negara itu datang untuk merubah menjadi seragam, justru merusak betul tadi. Iya, jadi para akademisi, pembuat kebijakan Betul. ya, Arsitektur, pemerintah, arsitektur. iya termasuk Termasuk yang engineer-engineernya, seng tadi ya, pakai iya seng segala tolong. macam. Diteliti lagi Coba deh. ya pengetahuannya Diteliti tuh lagi. mesti diperkaya dengan Betul. referensi yang Iya. ada di daerah tersebut, Betul. gitu ya. Nggak perlu semua itu gaya pembangunannya minimalis, Nah, American modern, industrial. Nggak harus subsidi semen, subsidi seng. Akhirnya rumahnya semua semen. Iya. Jadinya mata kita rusak, tubuh panas. Iya. Oke, Mamat kasih ini apa kata-kata biasanya dia kata Kesimpulan. penutup ya, kesimpulan penutup Hari ini. Kesimpulan dari hari ini. diskusi Saya hari ini. kaget loh. ini tadi soal apa? Tadi Soal pangan. Kedaulatan pangan, Budaya. folklor, Ah. honai, Honai, padi, Padi, beras, iya. berasisasi. berasisasi. Oke. Iya. Apa yang bisa didapat dari episode hari ini? Seragam itu perlu, tapi justru seragam pada kemajuan budaya. Oh. Jadi yang diseragamkan adalah kemajuan budayanya. Betul. Iya, Seragamkan. bukan budayanya Masing-masing, disamain bukan semua, budayanya iya. disamain Bukan semua. budayanya diseragamin. Bukan, kita demokratis kan, bukan komunis. Iya, tapi kemajuannya yang diseragamkan. Yes. Kemajuannya Keren. diseragamkan. Keren. Semua Keren. harus maju. Keren. Keren Oke. banget. Keren banget. Terima kasih Mbak Ulan, buat terima kasih. Mbak Terima kasih Ulan, banyak. terima kasih Mbak banyak Ulan, udah terima kasih. mampir ke ruang 28. kasih. Terima kasih kepada Noiser, Kania Mania dan para Noise yang udah nonton dengerin episode ini. Iya. Jangan lupa di subscribe, nyalain notifikasi biar Iya. nggak ketinggalan episode-episode ruang 28 selanjutnya. Iya. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Iya.